Dibunuh seorang bernama Hanafi, 33 tahun, penjual jok motor yang berada di dekat lokasi penemuan jasad Vina, dan Eki mengungkap kesaksiannya pada peristiwa 2016 silam. Menurutnya, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 23 WIB sebelum tokonya tutup, yakni lokasi Vina dan Eki meregang nyawa tepat di Jembatan Talun. Menurutnya, kondisi jalan saat malam itu sepi, tak ada orang. Kendati demikian, Hanafi tak mengetahui pasti terkait detik-detik kejadian nahas tersebut. Pihaknya mengatakan hanya menyaksikan saat proses evakuasi Vina dan Eki. Adapun saat proses evakuasi, Hanafi mengaku tak melihat sepeda motor yang digunakan keduanya. Namun saat kejadian itu, ia sempat mendengar ada geng motor yang marak di kawasan tersebut. Terkini, Hanafi mengaku baru mengetahui kejadian tersebut merupakan kasus pembunuhan melalui berita di televisi belakangan ini. Sebagai informasi, Vina dibunuh oleh 11 orang yang disebut anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam. Jasad Vina ditemukan di lokasi tidak jauh dari mayat kekasihnya, yakni Eki, yang juga menjadi korban kebrutalan geng motor. Diketahui saat itu Eki dan Vina masih berusia 16 tahun. Saat itu jasad keduanya dibuang di bawah jembatan layang. Hal itu bertujuan untuk mengelabui bahwa seakan-akan kedua korban meninggal dunia karena mengalami kecelakaan tunggal. Terkini, Ibtu Rudiana selaku ayah dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki turut membuka suara atas kasus yang kembali mencuat ke publik. Yakni Rudiana menegaskan pihaknya tidak tinggal diam dalam upaya mengungkap kasus pembunuhan anaknya dan telah bekerja sama dengan Reskrim. Adapun pihaknya saat ini turut meminta kepada masyarakat agar tak membuat pernyataan yang bisa memperburuk keadaan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrim. Terbukti beberapa kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar, dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang, dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Ketiga pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina di Cirebon hingga saat ini masih belum terungkap. Sejak 8 tahun yang lalu atau 2016, 3 pria yang terlibat pembunuhan Vina dan Eki itu tak diketahui keberadaannya. Namun 8 pelaku lainnya berhasil ditangkap dan dijatuhkan hukuman seumur hidup. Namun 1 di antaranya hanya divonis penjara 8 tahun. Dikutip dari Tribunnews.com, anggota geng motor pelaku kasus Vina di Cirebon rupanya membantah telah memperkosa korban.
Bahkan polisi hanya memberikan hukuman seumur hidup, sementara satu pelaku di bawah umur divonis penjara 8 tahun. Dalam persidangan, hakim menilai semua unsur dalam dakwaan primer, yaitu mengenai pembunuhan berencana dan tentang perlindungan anak, terbukti dilakukan oleh para terdakwa. Pada persidangan itu, ketujuh pelaku tidak dikenakan pasal pemerkosaan. Namun Hakim Suharno menyimpulkan kematian korban murni bukan karena kecelakaan seperti yang dibantah oleh kuasa hukum ketujuh terdakwa saat membacakan pembelaan. Sebab para terdakwa terbukti menganiaya korban hingga meninggal dunia dan memerkosa secara bergantian. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, membenarkan bahwa rata-rata pelaku kasus Vina di Cirebon tidak dijerat pasal pemerkosaan. Hal itu menurut dia, para tersangka tidak mengakui adanya pemerkosaan itu. Namun pada hasil otopsi ditemukan sperma pada jasad Vina. Inilah sosok Ramadhani, anak mantan Bupati Cirebon. Ia membantah terlibat kasus Vina seperti yang ramai dituduhkan. Sang ibu pun ikut buka suara. Masih belum tertangkapnya 3 DPO pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016, silam membuat publik melakukan spekulasi terkait siapa sosok pelaku. Salah satu jadi sasaran yakni anak mantan Bupati Cirebon bernama Ramadhani Purwadi Sastra. Lantaran kemiripan namanya dengan pelaku berinisial Dani kini dicari pihak kepolisian. Adapun tudingan keras netizen dibantah tegas pihak keluarga termasuk Ramadhani sendiri. Lewat akun Instagramnya, Ramadhani Sastra mengunggah foto dirinya dengan sosok DPO dicari. Tak hanya itu, bak menguak bukti kuat lainnya, Ramadhani mengunggah foto dirinya 8 tahun lalu. Kala itu usianya masih bocah alias duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian di postingan terakhir, Ramadhani tak ingin menghabiskan waktu menanggapi tudingan netizen. Sebelumnya, sosok Ramadhani Purwodadi Sastra merupakan anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwodadi Sastra. Ibunya H.J. Wahyu Ciptaningsih merupakan mantan Wakil Bupati Cirebon periode 2019 hingga 2024. Ramadhani sendiri lahir pada 15 Oktober 2004 di mana usianya kini menginjak 20 tahun.